Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How do you do? I hope you are well. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya harap anak-anak juga bersedia ya bisa menghafal arti dari doa yang kita bacakan setiap pagi sebelum pembelajaran. Baik, hari ini kita masih belajar anak-anak di pembelajaran bahasa Inggris in the lesson 4, how much are the orange. Jadi kita belajar tentang jumlah, kemudian tentang buah-buahan atau benda-benda di sekitar buah-buahan yang ada di rumah kita ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan atau memberi, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan penjelasan tentang tugas yang Ustazah berikan minggu lalu. Nah, minggu lalu itu di page number 79 ya, kalau nggak salah, atau di halaman 79 itu anak-anak disuruh untuk mengeja dari benda-bendanya dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita jawab bersama-sama ya, bagaimana nanti anak-anak bisa melihat apakah yang anak-anak kerjakan itu benar atau masih perlu diperbaiki. Oke? Jadi kita lihat bersama-sama ya. Di gambar nomor 1 itu ada seperti ini, tapi bendanya kita namakan apa, Nana? Stove ya. Kita eja adalah S T O V E. Gimana? Anak-anak betul? Oke, mudah-mudahan betul ya. Nah, selanjutnya ada seperti tusukan ya, atau kita sebutnya skewer. Di ejanya S K E W E R. And then ini ada pisau, bahasa Indonesianya, atau kita sebutnya dalam bahasa Inggris adalah knife. K-nya itu tidak dibaca ya anak-anak, jadi dalam penyebutan langsungnya kita sebutnya knife. Jadi K-nya itu hilang kalau dalam penyebutan, tapi kalau dieja tetap ada. Jadi kita eja K N I F E. Nomor selanjutnya ada gambar apa itu? Plate. Ya, kita eja P L A T E. Plate. Oke. Nah, gambar selanjutnya ada bowl. B-nya huruf W-nya itu kalau dalam penyebutan itu hilang ya anak-anak, jadi bowl. Jadi bukan bowl gitu, bukan, tapi bowl. Tapi kita eja tetap ada B O W L. Oke. And then ini ada pot. P O T. Oke. Dan gambar selanjutnya ada spoon. S P O O N. Selanjutnya ada gambar apa ini? Fork. Jadi kalau R itu kadang bisa tidak terlalu disebutkan ketika kita menyebutkan sebuah kata ya anak-anak. Jadi kita sebutnya fork, atau kalau kita mengeja tetap ada F O R K, fork. Tapi kalau R-nya itu kita samarkan ya, seperti itu. Gimana? Benar semua ya jawaban anak-anak?
Mudah-mudahan benar semua nih ya. Insya Allah nilainya 100 semua ya yang sudah mengerjakan. Baik, itulah tadi pembelajaran kita sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya anak-anak tadi ada yang belum tepat dalam penyebutan huruf-hurufnya, silakan dipelajari lagi dan anak-anak ucapkan. Jadi belajar di rumah pakai bahasa Inggris ya, berkata-kata atau menyebutkan kata-katanya dalam bahasa Inggris. Jadi tadi ada beberapa huruf yang tidak dibaca ketika dalam bentuk kata itu ada yang hilang, kayak R itu biasanya R, jadi kayak samar-samar, nggak kayak gitu. Terus ada K itu kadang hilang, kadang tidak tertentu kata-katanya ya. Kemudian tadi ada bowl, jadi W-nya itu nggak terlalu terlihat kalau dalam kita menyebutkan bowl, jadi bukan bowl tapi bowl. Oke, bowl. Baik, kita lanjut ya. Untuk pembelajaran berikutnya adalah ini Ustazah lebih ke penjelasan saja untuk anak-anak karena kita sudah pernah menyebutkan barang-barangnya. Nah, jadi ini anak-anak silakan dengarkan bagaimana penyebutannya. Kalau bisa anak-anak lakukan di rumah. Kalau misalnya ada buahnya, boleh dipraktekkan. Boleh buahnya itu tidak sama dengan yang ada di gambar. Misalnya anak-anak di rumah punya buah banana or pineapple ya, pisang atau nanas yang kira-kira bisa dilakukan seperti yang ada di gambar. Nah, gambar pertama itu ada was the apple. Was the apple. Jadi kalau the ketemu huruf vokal, ada apple itu kan huruf depannya e ya. Jadi dia lebih ke bunyinya i. Jadi the apple, bukan the apple, tapi the apple. Nah, selanjutnya ada gambar peel the apple. Jadi peel itu apa, Nana? Mengupas ya. Peel the apple. Jadi bacanya seperti itu. Kemudian ada cut the apple. And then the last skewer the apple. Jadi silahkan diartikan sesuai dengan gambarnya. Pasti anak-anak paham ya, kalau dengan melihat gambarnya aja sudah tahu, oh itu dia sedang melakukan apa. Dari was, peel, cut, skewer, nah itu bisa diartikan dengan mudah sekali. Gimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya adalah anak-anak akan mengerjakan tugas di Grow with English di bukunya di halaman 82 ya kalau nggak salah ya Ustazah. Ini di bagian M, listen and take ya. Listen, dengarkan dan tandai. Jadi nanti di tugas GCR Ustazah akan memberikan audio. Jadi ada orang sedang berbicara atau bercerita, kemudian dia ada menyebutkan benda-benda yang ada di gambar. Tapi ada yang ada di gambar, ada yang tidak. Nah, yang dia sebutkan silakan diberi centang ya. Tapi kalau dia tidak menyebutkan barangnya, tidak perlu dicentang. Jadi listen, dengarkan, and take atau centang dan beri tanda pada benda yang dia sebutkan pada cerita itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada di bagian N, listen and write the number. Jadi di sini Ustazah juga akan memberikan ada audio, jadi ada suara. Kemudian dia ada cerita sesuai urutan. Jadi anak-anak dengarkan mana yang dia lakukan dari pertama sampai akhir. Jadi ini step by step atau tahap-tahap apa yang akan dilakukan yang ada di suara tersebut. Silahkan anak-anak beri nomor sesuai dengan urutannya. Gimana? Bisa dipahami? Nah, semuanya kata-katanya yang akan disebutkan itu insya Allah anak-anak sudah pernah dengar semua di pembelajaran sebelumnya. Bahkan tadi di awal juga ada yang sudah kita sebutkan. Makanya anak-anak lakukan atau ucapkan apapun yang sudah dipelajari dalam bentuk bahasa Inggris. Jangan cuma dilihat aja, tapi dibaca juga ya, biar anak-anak juga praktek mengucapkan dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ada di bagian O, read and write.
read and write ya. Jadi membaca dan menulis. Di situ ada how to make chocolate coated apple skewer. Jadi membuat sebuah chocolate coated apple skewer. Jadi apa nih? Apel tusuk ya yang dibalur dengan coklat. Nah, unit apa aja yang kamu perlukan untuk membuat benda tersebut. Nah, kemudian ada step-stepnya atau langkah-langkah dalam pembuatannya. Nah, kemudian anak-anak diminta mengisi. Nah, seperti di contoh nomor 1 itu ya. First was the apple. Nah, apple-nya itu sudah ada di bawah. Nah, jadi kata-katanya silahkan dipilih yang ada disediakan di bawah kotak yang ada orange-nya itu ya. Di kotak warna oranye itu silahkan anak-anak pilih untuk mengisi dari number 2 until number 7. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini ya anak-anak. Jadi lebih ke praktek dan silahkan anak-anak dengarkan kembali apa yang sudah Ustazah sediakan. Misalnya di awal tadi Ustazah sudah mencontohkan bagaimana cara membaca benda-bendanya, ataupun di minggu-minggu sebelumnya yang sudah pernah Ustazah contohkan juga dalam penyebutan buah-buahannya. Nah, kalaupun misalnya nanti anak-anak ada hal-hal yang mau ditanyakan, misalnya ada yang kurang jelas, boleh nanti silahkan tanya ke Ustazah, bisa lewat Ustadz atau Ustazah ya, bisa lewat WA ataupun lewat WA aja ya, kayaknya lebih enak. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya semuanya. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, maka kita sambung insya Allah untuk nanti pembelajarannya di pertemuan berikutnya. Baik, kita ucapkan bersama untuk hari ini hamdalah, alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Ustazah mau kasih tambahan sedikit bahwa nanti untuk tugasnya akan Ustazah sediakan juga di GCR. Jadi ini untuk penjelasan dan supaya anak-anak bisa mendengarkan bagaimana cara melafalkan benda-benda dalam bahasa Inggris ya anak-anak. Oke, terima kasih. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.